Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Amandana. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit ada beberapa pair, lebih tepatnya ada juga saham, ada indeks, dan juga ada oil. Dan juga yang di depan layar teman-teman sekarang kita akan membahas tentang di XAG USD ataupun silver. Jadi lebih tepatnya sekarang di video kali ini kita akan membahas ada silver, ada indeks dolar, ada oil, ada Dow Jones, dan juga ada Nasdaq. Jadi di video kali ini kita ada 5 pair, 5 instrumen lah bahasanya ya. Untuk di video kali ini yang kita akan analisakan seperti itu. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video analisa teknikal, jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman lain yang sekiranya perlu analisa teknikal untuk di silver, oil, dan juga di indeks dolar. Mungkin juga yang perlu di Dow Jones dan di Nasdaq seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja untuk ke dalam analisa kita di XAG USD untuk saat ini. Nah, seperti yang teman-teman tahu di analisa XAG terakhir kali itu kapan, 2 minggu yang lalu kalau saya nggak lupa ya. Itu saya kasih tahu kan sekarang kalau kemarin XAG USD berada di area resisten di 21676 di sini. Nah, ketika dia break ini ke bawah dan juga dia teman-teman bisa ambil short sell dengan TP terdekat di 20. Dengan dia sudah break 21, maka teman-teman ambil sell di harga 20 seperti itu. Dengan stop loss di atas 22 seperti itu. Jadi teman-teman sudah profit, dan sudah juga saya bilang bahwa ketika angka 20 ini di break, maka otomatis harga akan mengejar area 19. Area 19 yang ada di sini. Karena mengapa? Karena secara daily di sini area 19 merupakan ada satu area kunci di mana ini merupakan area demand ya. Di sini ada area demand sebenarnya yang sangat bagus. Yang dimana kalau kita lihat area demandnya ini masih sangat bagus. Ini ditunjukkan dengan ketika dia masuk ke area demand, harga kemudian dipentalin ke atas seperti itu. Nah, sekarang untuk di XAG USD kemana arahnya ya? Untuk saat ini kita bisa tarik Fibo dari dia punya swing high terakhir sampai ke swing low. Dari sini ke sini berarti kita harapkan nanti otomatis untuk di XAG biarkan harga itu naik sampai ke harga 20 lagi sekali, yang dimana itu merupakan area Fibonacci 618 dan di 50%. Teman-teman bisa ambil sell dengan take profit terjauh ya, bisa sampai ke 19 seperti itu. Nah, untuk TP yang paling jauh lagi itu bisa teman-teman pakai ada di area ini, di area 18. Jadi biarkan perlahan-lahan dia turun ya. Jadi ketika area 19 ini sudah di break, 19 pas ini ya, 19 pas ini di break, maka teman-teman bisa mengambil take profit sejauh sampai di harga 18,4 seperti itu. Nah, kalau kita turunkan ke time frame 4 jam ya, di 4 jam kita juga ada, ini Fibonya kita akan hapus dulu ya biar nggak bingung lihatnya. Di time frame 4 jam kita juga ada satu area demand, area supply di sini pas. Nah, otomatis biarkan harga ini naik sampai ke area ini, teman-teman nanti baru bisa ambil posisi sell dengan stop loss pendek aja di harga 21, take profitnya bisa di harga 20 pas, bisa di harga 90 pas seperti itu. Jadi biarkan harga ini naik dulu, baru nanti teman-teman bisa ambil posisi sell untuk di XAG USD. Karena seperti yang sudah saya katakan juga, untuk saat ini semua metal, semua komoditi metal, baik itu emas ataupun silver, itu sama-sama mengalami penurunan karena kurang diminati oleh investor dan juga para trader, karena para central bank mulai menunjukkan sikapnya terhadap adanya inflasi seperti itu, yang dimana mereka semua hampir melakukan yang namanya gerakan menaikkan suku bunga secara jor-joran lah bahasanya, secara signifikan, secara agresif seperti itu, sehingga silver, emas, komoditi metal lainnya itu mulai dikurangi, lebih tepatnya mulai kurang diminati seperti itu. Oke, jadi ini untuk XAG USD kita mengharapkan sell dengan ketika dia naik ke harga 26.7694.
Oke, sekarang kita akan pindah ke indeks dolar. Indeks dolar seperti yang sudah saya harapkan, sebenarnya kalau dia bisa turun sih turun sampai ke 103,34, baru dia akan terbang menembus area 105.50 seperti itu. Tetapi tidak, karena kita punya support di harga 103.84 ternyata tidak bisa di break, tidak ada candle yang close di sana, otomatis harga dan juga harga ini membreak daripada dia punya trend line turun di sini ya. Trend turun juga sudah di break, otomatis harga sekarang naik. Nah, masalahnya sekarang untuk di indeks dolar mengalami apa ya bahasanya ya, mengalami kontraksi, yang dimana kontraksinya ini harga tidak bisa membreak titik tertinggi dari yang pernah dibuat untuk saat ini yang terjadi di tanggal 15 Juni itu di harga 105.789. Dia tidak bisa break dan bahkan tidak bisa break ataupun lebih tepatnya tidak bisa menutup candle di atas harga 105.477 seperti itu. Karena sekali lagi, jika nanti ada konfirmasi yang dimana harga ini tutup di atas 105.477, maka chance untuk dia bisa naik itu mungkin sudah naik menjadi 40% lah bahasanya. Karena kalau secara historical juga di sini tidak ada candle yang berhasil close di atas 105.477. Jadi kalau dia bisa naik dan close di atas 105.477, otomatis nanti DXY ataupun dolar itu kemungkinan akan bisa naik sampai ke 107 seperti itu. Tapi untuk saat ini berarti pergerakan dari dolar masih ditahan karena berita secara fundamental juga belum didukung, dan otomatis juga kita harus menunggu lebih tepatnya di minggu ini ya, karena di hari Jumat kita ada NFP. Biasanya market dari indeks dolar itu akan bergerak lumayan sih biasanya seperti itu, tapi kita tunggu aja nanti di hari Jumat bagaimana pergerakan dari NFP itu sendiri, apakah bisa membuat harga dolar naik atau tidak. Yang penting untuk saat ini indeks dolar dia tidak bisa tidak bisa naik, tidak bisa turun juga. Jadi lebih tepatnya bergerak sideways selebar ini di antara 103 sampai di 105. Ini harganya tidak kemana-mana, segini aja. Jadi ya seperti itu untuk indeks dolar, belum bisa naik, belum bisa turun juga. Tapi overall secara garis besar kita ada dua garis trendline di sini ya, yang dimana garis trendline ini belum dipecahkan oleh market, jadi otomatis harga dari indeks dolar masih bisa naik sangat signifikan ke atas karena didukung oleh fundamental juga, yang dimana The Fed secara signifikan nanti di akhir Juli kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point. Itu desas-desusnya seperti itu. Oke, jadi itu untuk indeks dolar, kita mengharapkan masih harga itu naik. Nah, sekarang kita beralih ke US oil, yang dimana kemarin sudah saya analisakan bahwa kemarin kan US oil sudah break di tanggal 22 Juni kemarin, break, dan biarkah harga ini retest sampai ke area supply terdekat, baru teman-teman ambil posisi sell. Ternyata harga ini tidak direspek oleh market yang ternyata dan ternyata harga itu lebih merespek daripada area yang ini sebenarnya ya, kalau kita lihat. Oke, berarti di sini sebenarnya ada dua area sebenarnya, satu area yang di sini dan satu area di sini. Dan ternyata area ini sudah tidak valid. Dan berarti ini juga trendline-nya ini bisa kita hapus, ini juga kita bisa hapus. Dan ini juga kita bisa hapus karena ini sudah tidak valid juga. Nah, untuk saat ini berarti kita ada satu area yang masih intact, yaitu di harga 118 sampai di 112 seperti itu. Dan untuk bagian atas ini kita akan biarkan seperti ini trendline-nya. Kalau kita coba cari trendline baru ya, apakah bisa dari sini ke sini? Nah, trendline dari sini ke sini pun sudah tidak ada, berarti trendline bawah kemungkinan sudah tidak ada ya. Trendline bawah tidak ada, jadi untuk saat ini oil kemungkinan, walaupun overall oil bergerak secara bullish ya, tapi untuk saat ini untuk selebar ini ya, kalau teman-teman lihat segini harga tidak kemana-mana. Yang dimulai dari tanggal 8 Maret ini sebenarnya harga oil tidak kemana-mana, tidak naik, tidak turun, segini-segini aja.
supportnya itu ada di harga 93, lalu support tertinggi, resisten tertinggi ada di harga 124, seperti itu. Jadi kita tunggu aja nanti oil bisa arah ke mana nanti. Ya, coba kita turunkan ke time frame H4, apakah kita bisa mengambil posisi. Oil mungkin untuk secara trend line untuk saat ini mungkin sudah di break, ini berarti tidak ada. Dan untuk trend line ke atas kita coba ini. Trend line yang ini kita tarik garis. Tidak ada, berarti kemungkinan oil secara signifikan mungkin dia secara 4 jam mungkin dia masih bisa mengejar area ini mungkin ya. Secara 4 jam ya, secara 4 jam kemungkinan dia masih bisa mengejar area ini untuk dia naik sebelum dia bisa bergerak turun. Tapi dengan kondisi dia harus bisa break ini dulu ya. Break area ini dulu, baru nanti dia bisa naik sampai ke area 118 sampai 116. Jadi yang ingin trading di oil kemungkinan saat ini karena dia juga titik supportnya tidak begitu kelihatan di sini supportnya ya. Kenapa dia berhenti di sini? Tapi saya lebih mengharapkan dia turun sih sampai sini sebenarnya. Karena di sini ada demand di sini. Secara H4 di sini kita ada demand otomatis. Sebenarnya sih saya harapin dia bisa turun sampai di harga 9899 baru dia bisa bergerak naik, tapi dia berhenti tidak tepat di area ini ya. Kenapa dia berhenti di area ini? Sebenarnya dia kalau kita lihat ke kiri sebenarnya nggak ada apa-apa sih di kiri sebenarnya. Jadi oil kemungkinan masih bisa drop karena dia berhenti tidak di area yang tepat. Jadi otomatis kalau dia bisa bergerak naik untuk saat ini, jika dia bisa break 113, kemungkinan dia akan mengejar 117 sebelum dia drop lagi sampai ke bawah. Seperti itu. Tapi kalau dia bisa naik sampai ke 113 tapi ternyata tidak bisa naik lagi, otomatis harga dari oil kemungkinan bisa mengejar sampai ke 99 seperti itu. Untuk saat ini oil mungkin untuk saya pribadi saya akan mengambil open posisi sell walaupun overall kita masih bullish, tapi kalau kita lihat sendiri dia belum bisa bergerak naik karena kalau kita lihat juga di secara marketnya dia secara Fibo kita tarik Fibo. Kita tarik Fibo berarti di area ini ada Fibonacci 1618. Oke, kita tarik Fibo yang di sini deh. Mungkin dari sini ya. Ya, dari sini untuk oil ya kita mengharapkan dia bisa di Fibo 618 kemudian baru dia bisa turun sampai ke 99 seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk US oil. Sekarang kita pindah ke Nasdaq. Oke, di Nasdaq kemarin sudah saya prediksikan bahwa Nasdaq akan turun karena mengapa? Karena di sini ada satu area cluster supply. Yang dimana saya bilang bahwa biarkan harga itu naik sampai ke area biru, teman-teman baru ambil posisi sell. Ternyata kemarin Nasdaq sudah drop lumayan dengan profit 800 poin. Dengan profit 800 poin sebenarnya teman-teman sudah bisa mantap sebenarnya ya. Tapi kalau yang ingin ambil posisi tetap menunggu dia ke bawah lagi bisa. Tapi untuk saat ini mungkin teman-teman menunggu di area yang agak di atas sedikit ya baru teman-teman bisa ambil posisi sell. Karena kalau kita lihat di sini masih ada satu area supply. Tapi di sini gapnya mungkin saya akan hapus ya karena sudah tidak berlaku. Gapnya sudah tidak berlaku karena sudah di fill oleh market juga. Dan untuk saat ini kita ada satu area cluster supply lagi satu sampai di harga berapa nih? 12.000. Ya, harga 12.000.
Jadi untuk ini biarkan harga ini naik sampai sini, kemudian baru ambil short sell. Seperti itu. Ini untuk yang bisa sell di Nasdaq ya. Jadi kalau nggak bisa sell di Nasdaq mungkin ya nggak usah lah seperti itu. Nah untuk target kemungkinan seperti yang sudah saya harapkan sebenarnya dia bisa sampai ke 10.959, yang dimana ini merupakan titik support. Ya di sini merupakan titik support yang bagus sekali. Kalau kita breakdown, ya dia sebenarnya sampai sini. Nah sampai dia sini, oke, dari 11.100 sampai sini, sampai ke area ini seperti itu. Dan jika dia break ini, jika dia bergerak turun ya, jika dia bergerak turun per beberapa hari nanti, misalnya pada saat NFP ya, pada saat NFP misalnya terjadi sharp market, pembalikan arah market, pergerakan market yang sangat signifikan, dia harus break 10.800 dulu untuk mengejar 10.300 seperti itu. Jadi untuk saat ini Nasdaq kita biarkan dia bergerak naik kalau dia bisa, dan untuk kalau dia bergerak turun dia harus mengejar 11.000 sampai 10.000 di sini, dan harus break di sana baru bisa sampai ke 10.398 seperti itu. Oke, jadi itu untuk Nasdaq. Sekarang pindah ke yang terakhir, yaitu ada Dow Jones. Nah seperti yang sudah saya harapkan di Dow Jones kemarin adalah ada terjadinya ini ya, gap besar di sini ya, ada gap besar di sini. Teman-teman sambil posisi sell sebenarnya kemarin. Pada saat ambil posisi sell, harga di di Dow Jones sebenarnya sudah selesai, sudah kena juga. Tapi kalau kita lihat belum semuanya keisi untuk masalah gapnya masih kesisa beberapa, lagi dikit aja gapnya masih kesisa. Tapi gap ini sudah diselesaikan dan gap di bawah juga sudah selesai. Nah untuk saat ini untuk di Dow Jones, saya lebih mengharapkan dia break ke bawah, karena di sini sekali lagi ada area gap besar di sini di harga 28.902. Jadi untuk saat ini biarkan harga ini naik dulu, mengisi gap lagi sedikit. Biarkan harga ini naik, misalnya dia bisa benar-benar naik, biarkan sampai ke 32.100. Kemudian teman-teman baru bisa ambil short sell. Ini bagi yang bisa short sell di Dow Jones ya. Kalau nggak bisa ya jangan. Karena ini kalau yang ingin short sell di Dow Jones, Nasdaq dan sebagainya, itu harus brokernya harus CFD. Contoh-contoh broker yang CFD itu mungkin bisa teman-teman cari aja di Google ya. Jadi tinggal cari aja sell Dow Jones, sell Nasdaq, contract for different ataupun CFD untuk stock market di Amerika, seperti itu. Tinggal searchingnya di Google, nanti pasti nemu broker-brokernya apa aja, seperti itu. Nah ini untuk yang bisa sell di Dow Jones, menunggu di area ini lagi. Di area kalau saya plotkan 31.860 sampai di 32.266 set. Habis itu baru teman-teman ambil posisi sell turun. Dan jika nanti harga bisa break di bawah 29.868, teman-teman bisa ambil posisi sell untuk ambil posisi sampai di TP 28.485 di sini paling jauh ya. Seperti itu. Karena untuk saat ini Nasdaq dan Dow Jones itu sifatnya terbalik ya, memiliki korelasi negatif dengan yang namanya indeks dolar. Seperti kita tahu bahwa Dow Jones dan Nasdaq itu kan stock market, dan untuk indeks dolar adalah ya mata uang, seperti itu. Jadi ketika mata uang indeks dolar itu naik, biasanya Nasdaq dan Dow Jones itu akan ditinggalkan, seperti itu. Karena ketika Central Bank The Fed itu menaikkan suku bunganya, maka saham-saham biasanya akan turun, seperti itu.
Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa di minggu ini. Ada XAG USD, ada US Oil, ada indeks dolar, ada Nasdaq, dan juga ada Dow Jones. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal untuk CFD di minggu depan. Bye-bye.